Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah. Saya mau terima kasih atas semua kepedulian murid-murid semua membantu saya dapatkan alat-alat semua untuk membantu. Memang kondisi sangat menyenangkan kalau murid-murid semuanya bersatu. Berarti ada tangan Allah. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jemaah. Jadi saya senang sekali melihat kalian masih kompak, walaupun masih banyak yang kurang kompak. Tapi ada. Berarti Allah senang. Dan saya senang juga. Saling membantu itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Allah menciptakan manusia itu saling memerlukan. Itu sebabnya Allah tetapkan semua orang manusia itu rugi kecuali orang yang beriman pada Allah dan beramal saleh dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberi nasihat tentang yang benar. Saling membantu pada yang benar. Saling mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu sangat penting dalam masyarakat Islam. Saling membantu dan saling menasehati tentang kesabaran. Yang harus sabar. Allah bisa simsalabim, tapi umumnya Allah tidak mau, karena Allah ingin kita semua berusaha. Tapi selalu kita punya harapan mau simsalabim. Ketika sakit langsung cari doa, cari ini, harap sekali doa sudah selesai. Tapi tidak begitu. Allah ingin kita berdoa terus. Allah ingin kita berusaha terus. Allah ingin kita sabar. Karena kesabaran itu lah yang menghilangkan semua kesulitan. Kesabaran itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah. Karena Allah ingin melihat kita sabar. Sehingga Allah menempatkan nama dirinya yang maha sabar itu di ujung. As-sabur. Paling ujung. Berarti tak ada seorang manusia pun yang bisa sabar seperti sabarnya Allah. Tak ada seorang pun yang bisa sabar kecuali Allah yang
menanggung sabar itu. Wa ma sabruka illa Allah. Kalian tidak akan bisa bersabar kecuali Allah menanggung sabar itu. Ya. Atas izin Allah. Ya. Jadi, berarti kita tidak bisa sabar kecuali dapat izin dari Allah. Ya. Tapi ketika Allah izinkan, Allah sayang pada kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Jadi bukan hanya sayang, Allah bersama orang yang sabar. Ya. Kalau perlu bantuan, Allah sudah berikan formulanya. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Mintalah bantuan dari Allah itu dengan sabar dulu. Kemudian harus teruskan sabar itu dengan sholat. Ya. Berarti menjalankan sholat itu harus sabar juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi selalu minta bantuan dari Allah dulu. Ya. Dan cara dari Tarikat Rufai itu, Syekh Ahmad Rufai pernah memberi nasihat. Ya. Kalau mau minta sesuatu dari dunia, harus baca Fatihah dulu. Maksudnya minta dari Allah dulu, baru minta. Ya. Jadi selalu utamakan Allah dulu. Ya. Minta dari Allah. Ya. Berarti setelah itu baru dapat izin dari Allah untuk minta dari yang lain. Dan minta dari yang lain itu ada syaratnya. Ya. Minta dari yang mukmin. Kalau kita minta dari orang mukmin, seolah-olah kita minta dari Allah. Kalau kita minta dari yang bukan mukmin, seolah-olah kita mengadu tentang Allah. Karena mukmin itu memberi sebagaimana Allah memberi. Tapi yang bukan mukmin, dia susah memberi. Berarti walaupun akhirnya dia memberi, tapi bukan seperti Allah memberi. Berarti kita mengadu tentang Allah. Ya. Jadi ketika kita minta dari seseorang dan seseorang itu tidak langsung respon, lupakan. Jangan diteruskan. Karena kita sudah mengadu tentang Allah. Ya, itu caranya, itu adabnya. Okay. Jangan diteruskan. Okay. Tapi kalau kita minta dari seseorang dan langsung dia memberi, kita tahu dia itu orang mukmin. Ya. Karena dia memberi dengan izin Allah. Yang lain tanpa izin Allah. Ya. Itu bedanya. Ya. Jadi jangan minta dari orang yang sudah menunjukkan dia tidak mau memberi. Ya. Ataupun sudah segan-segan memberi. Ya. Karena nafsunya sudah terlibat. Mintalah pada orang yang rela, yang langsung, ya, tidak pikir dua kali memberi. Itu sangat penting, ya. Karena orang mukmin itu adalah mereka berusaha sedapat mungkin berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Dan ini terbatas. Karena ada akhlak Allah yang kita tidak bisa dan dilarang
kita berakhlak dengan akhlak Allah. Salah satunya itu sifat mutakabbir, itu khusus untuk Allah. Ya. Cuma orang-orang tertentu saja yang sudah sirna dan Allah bisa menunjukkan sifat itu. Tidak semua orang bisa. Ya. Salah satu yang Allah izinkan itu ketika kita harus sombong pada orang yang sombong, itu tawadhu. Ya. Tapi harus hati-hati. Ya. Harus benar-benar paham. Ya. Ya. Jadi lebih baik jauhi dulu kalau kita belum sampai tahap itu. Ya. Jadi jangan inginkan sifat itu dan jangan inginkan kemuliaan, keagungan itu. Itu adalah akhlak Allah juga. Ya. Jadi jauhi. Ya. Dan yang Allah izinkan itulah sifat-sifat yang membuat kita merendahkan diri. Ya. Penuh kasih sayang, ya, sifat Rahman Rahim, ya, membantu yang lain, ya, semuanya itu Allah ingin kita bersifat dengan sifat itu. Ya. Allah ingin kita ya, sirnakan diri dalam sifat Allah itu. Jadi berarti ketika kita memberi, bukan kita yang memberi. Begitulah ketika kita menerima, bukan kita yang menerima. Ya. Jadi kita memberi dan menerima, ya, dengan Allah. Ya. Mencintai dan membenci dengan Allah. Karena Allah. Ya. Dan ketika terjadinya itu, itulah sifat seorang mukmin yang sudah sempurna. Ya, orang mukmin itu selalu memberi karena Allah dan menerima karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ya, thank you. Alhamdulillah. Jadi belajarlah dengan akhlak Allah. Ya. Allah banyak isyaratkan dalam Quran seperti ketika Allah sebutkan tentang sedekah, wa ya'khuzus sadaqah. Ya. Allah yang mengambil sedekah. Ya. Karena sedekah itu Allah senang. Ya. Jadi ketika seseorang bersedekah itu sebenarnya yang menerima itu Allah. Ya. Ya. Dan manusia sering diuji dengan sedekah. Ya. Terkadang di tempat-tempat yang kita tidak duga-duga. Ya. Pernah ada seorang wali Allah diuji. Dia sedang tawaf. Ya, biasanya waktu tawaf kita konsentrasi, ya, itu manasik. Jadi salah seorang wali Allah ya, diminta oleh seseorang ya, tengah tawaf ya, karena dia sudah terbiasa ya, kasih. Dan orang yang menerima itu, kamu sudah lulus ujian. Langsung dia tahu, oh ini ya, ujian dari Allah. Ya, karena orang yang belum terbiasa ya, pasti marah-marah, pasti beri alasan. Ya, kenapa minta? Kita sedang tawaf. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia tak pikir dua kali. Okay. Ya, jadi sudah lulus ujian. Ya.
kita selalu perkirakan, ya, hitung-hitung ini, oh dia lebih kaya dari saya, dia punya lebih banyak dari saya, ya, sering. Itu sebabnya ketika sahabat ajukan bagaimana orang kaya meminta, Nabi mengatakan, berilah pada orang yang meminta walaupun dia datang di atas kuda yang paling mahal, ya. Di zaman Nabi kuda yang paling mahal itu adalah kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang di sini Lamborghini, ya, Ferrari, ya. Dan kita selalu punya alasan, dia jauh lebih kaya dari saya, datang di Ferrari itu. Tapi Nabi mengatakan, berilah. Kalau dia datang meminta, beri. Karena dia sudah merendahkan diri, ya. Jangan direndahkan lagi. Ya, ingat, kalau ada yang meminta, berikan. Walaupun dia pakai pakaian yang jauh lebih mahal dari kita, ya. Karena itu nafsu. Ya, harus lihat, ya, tangan Allah yang terlibat, ya. Kita tidak tahu alasan, ya. Mungkin dia baru saja bangkrut, kita tidak tahu, ya. Mungkin dia perlu makanan, walaupun, ya, dia punya mobil mewah, ya, tapi sudah baru bangkrut, kita tidak tahu, ya. Rumah besar, ya. Berikan saja semampu kita, ya. Berilah sedekah walaupun separuh kurma, ya. Itu kalau itu yang kita mampu, ya. Jangan pakai hadis itu kita mampu tapi kasih separuh kurma, ya. Yang dimaksudkan itu kalau itu yang kita mampu. Kalau bisa lebih, ya. Sudah pernah saya cerita tentang ni'mal khubzi wal khal, ya. Dan bi'sal khubzi wal khal, ya. Alangkah nikmatnya roti dan cuka. Karena Nabi diundang oleh sahabat yang miskin, ya. Jadi dihidangkan roti dan cuka. Setelah Nabi makan, Nabi mengatakan alangkah nikmatnya, ya, roti dan cuka. Ada seorang sahabat yang kaya mendengar itu karena dia sangat kikir, mengundang Nabi besok harinya, dihidangkan roti dan cuka, ya. Setelah Nabi makan, Nabi mengatakan alangkah buruknya roti dan cuka, ya. Itu karena harus sesuai niat, kondisi kita, niat kita, ya. Ya, bukan masalah roti dan cuka sebenarnya, ya. Alangkah baiknya itu karena itu yang dia mampu, ya. Dan alangkah buruknya itu karena dia jauh lebih mampu dari itu, ya. Begitulah separuh kurma yang dimaksudkan Nabi. Kalau itu saja yang kita mampu, itu diterima Allah, ya. Tapi kalau dia mampu lebih dari itu, kasih separuh kurma, ya, itu buruk sekali, ya, ya. Paham? Paham sekarang, ya. Jadi berakhlaklah dengan akhlak Allah semampu kita, ya. Jadi ketika berilah dengan ikhlas. Dan alhamdulillah dalam periode saya kurang sehat ini, saya merasakan banyak keikhlasan, ya. Berarti Allah senang. Jadi teruskan, ya, keikhlasan itu, ya, teruskan, jangan berhenti, ya, sampai mencapai Allah, ya. Amin, amin. Sampai Allah menarik kita, itu jazab, ya. Allah tarik kita ke sampingnya. Ketika Allah tarik, kita selamat, ya. Ya. Jadi berbuat baiklah sampai Allah jazab kita, ya. Ya. Dan ketika Allah jazab, semua kebaikan itu berlipat ganda. Allah berikan
berikan lagi.